Halo anak-anak kelas 4, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bu Deti. Hari ini Bu Deti mau bercerita tentang satu buah cerita yang sangat bagus. Karena tema kita tentang sumber daya alam. Nah, sebelum Bu Deti mau cerita, Bu Deti mau bilang begini. Sumber daya alam itu yang sudah diajarin sama guru kalian kan itu ada dua, dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kalian sudah ngerti pasti apa-apa aja yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, berhubungan dengan tema kita hari ini, berarti mau cerita satu cerita buat kalian dengan judul kisah tiga pohon. Ya, kisah tiga pohon. Kalian tahu bahwa pohon itu atau tumbuh-tumbuhan termasuk di dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oke. Ceritanya seperti ini, di sebuah bukit ada tiga pohon yang masih kecil-kecil. Nah, pohon pertama berkata kepada kedua pohonnya bahwa dia ingin nanti kalau dia udah besar, udah batangnya udah bagus, karena dia bahan kayunya halus dan dia kayak warna keemasan, makanya dia pengen bikin sebuah peti, ya. Dia pengen dibikinin sebuah peti untuk mengisi perhiasan, ya, barang-barang mewah seperti itu. Dan pohon kedua, karena dia keras dan kuat, pohonnya setelah gedenya besarnya, makanya dia bermimpi nanti kalau nanti udah gede, kayunya diambil orang dan mereka akan membuat sebuah kapal yang besar sekali, dan nanti kapal itu akan dinaiki oleh raja yang berpengaruh seperti itu. Dan pohon ketiga, dia waktu ngomong teman-temannya seperti itu, tentu saja dengan bahasa pohon ketiga cuman dia hanya diam dan dia cuman bilang, saya cuma ingin menjadi besar dan tinggi dan orang-orang akan melihat aku dan mata mereka akan melihat ke sorga. Jadi di pohon tinggi dan orang otomatis lihat, pohon itu tinggi, mereka lihat. Kenapa tinggi? Karena katanya nanti udah lama lagi udah nyampe sorga. Tetapi apa yang terjadi dengan harapan, dengan impian mereka, dengan mimpi mereka? Kita lihat yang terjadi. Ternyata yang pohon pertama yang tadinya dia bermimpi, ya, karena dia dari bahan kayu halus dan berbentuk emas yang dia ingin dibuatin peti, ternyata sama ketiga orang, ya, datang ketiga penebang pohon yang ngambil penebang yang pertama, memotong pohon yang pertama, dan penebang pertama ini membuat sebuah ternyata dia membuat sebuah peti yang kecil, ya, peti yang kecil. Dan peti itu ternyata dibeli, ya, peti kayak peti kecil gitu dan gak ada tutup. Nah, peti ini dibeli oleh seorang yang punya seorang peternak. Jadi peti itu dibuat untuk tempat makan ternaknya seperti itu. Nah, pohon yang kedua yang tadinya dia bermimpi akan dibuatin kapal yang gede, ternyata yang peti kedua cuma dibuat perahu kecil. Jadi mimpi mereka berdua ini nggak kesampaian. Apa yang mereka harapin nggak jadi, ya. Jadi mimpi yang pertama tadinya dia mimpi yang bikinin peti buat barang-barang emas, kedua buat bikin perahu, ternyata cuma jadi perahu kecil, minta kapal. Dan yang ketiga pohon ini ditebang juga, dan apa yang dibikin? Dia dibikin kayak dipotong balok panjang, baru ada balok lagi yang pendek seperti itu. Nah, yang menarik dari ketiga cerita ini bahwa pohon pertama ternyata ketika dibeli sama bapak yang punya peternakan yang dibuat untuk tempat makan, tiba-tiba suatu malam mereka mendengar kok ada suara di situ, ya, di dalam tempat ternak itu, di kandangnya mereka. Dan ternyata mereka melihat, pas dilihat, ternyata di dalam kotak yang dibuat tadi yang buat tempat makan itu ditaruh jerami dan ada seorang bayi di dalamnya. Itu ternyata, dan orang ini yang pohon pertama ini bersyukur, ternyata ada raja di dalam
tempat makannya dia, pohon peti yang dibuat tempat makannya. Yang kedua, apa yang terjadi dengan pohon kedua yang dibikinin perahu, ketika dibeli sama nelayan, perahu itu dibeli, tentu saja mereka pergi bawa ke laut. Perahu itu dibikin apa? Untuk menangkap ikan. Jadi si pohon kedua ini udah bilang, aku jadi bau amis, aku jadi ini, jadi nggak bagus, nggak wangi lagi, nggak ini, seperti itu kata si dalam empat si pohon kedua, ya. Tetapi tiba-tiba sementara mereka mengambil ikan, tiba-tiba ombak itu ya, gelombang tinggi banget, petir menyambar-nyambar seperti itu. Mereka sangat ketakutan, ya. Yang ada di dalam perahu itu sangat ketakutan. Tiba-tiba mereka lihat di bawah, ada bapak-bapak, ada orang yang enak banget tidurnya, sementara mereka dalam ketakutan. Dibangunin bapak itu, langsung mereka bilang, ayo bangun, tolong kami, kita udah mau tenggelam nih. Si bapak itu bangun, dan yang orang itu cuma bilang, tenanglah, diamlah. Tiba-tiba langsung teduh airnya, tidak bergelombang lagi, langsung teduh. Dan pohon kedua ini pun bersyukur, ternyata walaupun saya dibikin perahu, ternyata ada raja juga di dalam di dalam kapal, di dalam perahu kecil itu. Nah, pohon yang ketiga yang tadi Bu Deti sudah bilang, dipotong panjang, baru lagi dipotong kayak kotak begitu, setelah disambung ternyata itu jadi salib, jadi salib seperti ini, dibikin jadi salib. Dan suatu ketika dia lihat kok ada yang tergantung di situ, kepalanya dipakai mahkota duri, baru tangannya dipaku di situ, ya. Nah, pohon yang ketiga ini dia bersyukur karena mimpinya jadi kenyataan. Kenapa? Dia mimpinya kan tadi agar dia dilihat orang, dan ketika orang melihat saya, orang akan melihat surga. Nah, itu ternyata dia mimpinya, dia bersyukur karena mimpinya terjadi. Dengan melihat salib itu, orang akan melihat surga. Ibu Deti percaya kalian bisa mengerti apa maksud dari ketiga cerita ini. Nah, dari cerita kita ini apa yang bisa kita pelajari dihubungkan dengan sumber daya alam. Jadi Tuhan mau bagi kita untuk lebih berhikmat, untuk memperdayakan atau mempergunakan sumber daya alam yang ada, karena sumber daya kita sangat terbatas, apalagi yang sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Jadi memakai sumber daya alam itu dengan baik, mempergunakan dengan baik, pohon-pohon juga dipergunakan dengan baik, diperlakukan dengan baik. Jangan memotong pohon sembarangan, ya. Jangan sehingga tidak jadi banjir dan lain-lain sebagainya, ya. Oke. Dan aku sampai sini cerita Ibu Deti pagi hari ini tentang 3 pohon, ya. 3 cerita tentang 3 pohon, kisah tentang 3 pohon. Sampai ketemu di cerita mendatang. Dah, Tuhan berkati.